Thank you. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurnakan Kau buatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini dan berkati juga hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu kepada kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita bersama-sama mendeklarasikan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita baca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Saya yakin kita semua tetap sehat dan penuh dengan sukacita kan? Ayo teman-teman, hari ini kita mau bersemangat memuji Tuhan, meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, kita harus tetap bersukacita. Yuk kita naikkan pujian, terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
Mari teman-teman kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi kembali oleh firman Tuhan yang menolong dan memampukan kita agar semakin percaya dan mengenal Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik
Waktu selanjutnya saya persilakan Evangelis Tea Wilona untuk membagikan firman Tuhan bagi kita. Oke, terima kasih semuanya. Salam kenal dulu ya, saya Tea Wilona. Saya juga pelayanan di Kelam Kudus, tapi di sekolah. Jadi buat yang masih asing atau baru lihat ya, itu karena memang kita ada di dunia yang cukup berbeda gitu ya. Kalau Ko Antonius dia ada di gereja, kalau saya ada di sekolah. Nah oke teman-teman, sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan, kita doa dulu ya. Sambil slide saya tolong dipersiapkan. Ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kesempatan di dalam hidup kami yang Kau berikan. Hari ini kami semua masih dikasih kesempatan untuk bangun dalam kondisi tubuh yang sehat dan baik. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ampuni kami ya Bapa jika seringkali kami jadi orang-orang yang nggak tahu diri, yang nggak tahu berterima kasih. Seringkali kami hanya mengeluh tentang kekurangan kami, tetapi Tuhan hari ini kiranya Engkau juga melalui kebenaran firman Tuhan mengajarkan kami bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang dicintai oleh Tuhan, sehingga kami harus bersyukur atas cinta kasih yang Tuhan telah sediakan bagi kami, cinta kasih yang akan memuaskan kami, cinta yang akan menghapuskan segala kekosongan dan kehampaan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, tolong kami semua untuk boleh memiliki hati yang siap, pikiran yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, ini agak serak, saya minum dulu ya. Nah teman-teman, hari ini kita bakal belajar tentang satu tema yang menurut saya pribadi menarik banget. The love of God. Karena makin hari, makin modern zaman, makin modern kalian dengan teknologi kita semakin melupakan cinta Tuhan. Rata-rata gitu ya. Kita peduli sama cinta yang kita dapat di dunia ini. Misalnya kita suka sama orang, kamu cinta sama orang, atau kamu yang udah punya gebetan, udah diem-diem pacaran. Nah biasanya kita lebih mementingkan cinta yang ada di dalam dunia ini. Nah teman-teman, karena kita semua udah familiar gitu ya soal yang namanya cinta, saya yakin kita juga udah nggak asing lagi dengan istilah cinta segitiga ya. Nah mungkin kalau misalnya nih ya, misalnya masih ada yang belum tahu contoh apa sih cinta segitiga itu ya, saya jelasin singkatnya. Cinta segitiga itu adalah kamu cinta dia tapi dia cinta yang lain gitu. Kamu selalu ada buat dia, tapi dia adanya buat yang lain gitu. Atau misalnya kamu cewek gitu ya, kamu lagi ngejar satu cowok gitu ya, kamu kasih dia perhatian, tugas dia kamu bantuin, kamu kerjain, semua kamu lakukan untuk dia karena kamu cinta sama dia. Tapi suatu hari gitu ya, tidak ada hujan, tidak ada petir, dia bilang ke kamu, aku tuh sebetulnya lagi suka loh sama satu cewek di kelas. Nah, ini kira-kira penggambaran cinta segitiga tuh gitu ya. Jadi lu cinta sama dia, tapi dia cinta sama yang lain. Nah, kita udah nggak asing lagi harusnya dengan pola cinta segitiga seperti ini gitu ya. Mungkin di antara kita pernah ada yang ngalamin gitu ya, posisi di mana saya mencintai seseorang, tapi orang itu mencintai saya ya. Kasihan juga sih sebetulnya, saya turut prihatin gitu ya. Aduh, nggak boleh gitu ya. Nah, tapi teman-teman, tahu nggak sih sebetulnya penggambaran pola cinta segitiga ini itu sebetulnya ada di dalam Alkitab. Nah, coba next slide. Kalau kita perhatikan, saya akan ambil 2 ayat untuk kita semua di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19. Nah, di sini saya mau coba salah satu contoh ya, contoh Gabriel boleh tolong bacain ya. Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 3 ayat 19. Boleh dibantu ya? Halo, contoh. Oke, iya. Nah, ini dia ayatnya ya. Ya, boleh contoh Antonius tolong dibacakan. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lanjut ya contoh ya. Iya. Yohanes 3 ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, oke teman-teman, kalau kita amati ya dari dua ayat ini nih, Yohanes 3 ayat 16 sama Yohanes 3 ayat 19. Kira-kira ada yang udah nangkep nggak pola cinta segitiganya? Kalau belum, coba next slide contoh. Kita coba jelasin ya, saya coba jelasin lebih detail lagi. Sebetulnya gimana sih cinta segitiga yang ada di dalam Alkitab. Nah teman-teman, kalau kita amati sama-sama, dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi dunia, maka dia mengirimkan terang itu. Kita harus perhatikan ya, dunia itu artinya kamu dan saya. Karena di dalam dunia ada kita. Nah karena Allah mengasihi, mencintai dunia, dia kirimkan terang itu. Terang itu siapa? Terang itu Yesus. Yesus datang ke dalam dunia karena Allah mengasihi dunia dan Yesus mengasihi dunia. Tetapi coba perhatikan baik-baik di dalam ayat 19 dikatakan bahwa dunia termasuk kita tidak mencintai terang yang datang itu. Nah jadi teman-teman perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 19 itu ada dua kata agape. Seperti kita tahu ya, agape itu kan tingkatan kasih yang paling besar. Dibanding dengan eros, philia, storge, agape itu level kasih yang paling tinggi dan paling berbeda dari yang lainnya. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih yang tulus, kasih yang murni. Nah, jadi teman-teman di Yohanes 3 ayat 16 ada kata agape untuk menunjukkan kasih Allah. Kasih Allah bagi dunia ini begitu besar, digambarkan dengan kata agape. Tapi perhatikan baik-baik, kata agape diulang lagi di dalam Yohanes 3 ayat 19. Manusia lebih menyukai atau mengasihi. Ini pakai kata agape. Jadi Allah agape terhadap dunia, manusia tidak agape terhadap Allah, tetapi agapenya terhadap dunia. Jadi Allah cinta sama dunia, tapi kita cinta yang lain. Dunia yang dimaksud kita tidak mencintai Allah. Kita tidak mencintai Allah, kita mencintai kegelapan. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab sudah ada penggambaran pola cinta segitiga. Nah, maka kita mau belajar hari ini kenapa sih pada hari ini seolah-olah cinta dari Tuhan itu nggak cukup untuk kita. Next slide. Nah, teman-teman, seorang psikologis dari psikologi perkembangan gitu ya, pernah mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan akan cinta. Kita itu ya kamu, saya, kita semua orang-orang yang butuh dicintai dan butuh diakui kalau kita itu disayangin, kita itu dikasihi, kita itu diperhatikan. Nih, contoh misalnya nih ya, di dalam satu circle pertemananmu gitu, kamu tidak merasa teman-temanmu itu mengasihi kamu tidak merasa teman-temanmu itu memperhatikan kamu. Saya yakin dan percaya kamu pasti nggak akan betah ada di komunitas atau circle yang seperti itu. Kamu akan merasa, saya nggak diperhatikan di dalam circle saya nggak mendapatkan kasih di dalam circle saya cari circle yang lain aja. Nah, jadi memang kita itu manusia yang butuh dicintai. Kita butuh diakui bahwa kita itu disayangi, kita itu dipedulikan oleh orang lain. Nah, kalau kita perhatikan, karena kita butuh dicintai, sebetulnya nyambung dengan Allah yang mencintai dunia. Harusnya ada konektivitas gitu ya. Kita butuh cinta, Allah mencintai kita. Harusnya udah ngeklik, harusnya udah ngeklop. Dan itu harusnya cukup buat kita. Karena kita butuh cinta, ada Allah yang mencintai kita. Ada Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia mencintai kita. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih cinta dari Kristus itu kayak nggak cukup buat kita saat ini? Next slide. Nah teman-teman, saya pengen kita belajar sekarang mengerti apa sih cinta itu. Ini yang perlu pertama sekali kita mengerti. Cinta itu adalah gerak jiwa. Jadi cinta adalah sesuatu hal yang membuat jiwa kamu bergerak. Kamu cinta kepada uang, ya kamu akan terus bergerak untuk mencari uang. Kamu cinta kepada gamesmu, ya kamu akan terus bergerak
main games gitu. Kamu cinta kepada seseorang, ya kamu akan terus bergerak kepada dia gitu loh. Segala hal, segala perjuanganmu kamu lakukan untuk dia. Kamu melakukan perjuangan untuk apa yang kamu cintai. Nah, biasanya manusia itu pada dasarnya mencintai sesuatu yang dia anggap indah dan dia anggap baik. Nah, jadi kalau misalnya seorang cowok gitu yang ngelihat cewek gitu, lalu kamu jatuh cinta, nah berarti kamu menganggap dia itu indah dan baik untuk kamu. Nah, kalau misalnya masih belum punya gebetan atau belum punya orang yang dia suka, orang yang kamu suka gitu, misalnya kamu cinta terhadap BTS atau apa gitu, maka kamu akan merasa BTS itu baik dan indah untuk kamu. Nah, jadi cinta itu gerak jiwa menuju sesuatu. Sesuatunya itu biasanya keindahan dan kebaikan. Tapi masalahnya gini teman-teman, apa yang kita anggap indah, apa yang kita anggap baik, itu belum tentu sejalan sama firman Tuhan. Contoh aja misalnya kamu mencintai seseorang, kamu udah tahu dia berbeda dari kamu dalam hal agama, dia tidak sepadan dengan kamu. Tapi cinta ini kan terus-menerus membuat kamu bergerak kepada dia gitu loh, membuat kamu berjuang terus-menerus untuk mendapatkan dia. Nah, padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi perhatikan ya, apa yang indah, apa yang baik bagi kita, itu seringkali nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi natur dosa ini membuat kita memang selalu mencari hal yang indah di luar Tuhan. Sesuatu yang baik dan indah adalah sesuatu yang memuaskan hawa nafsu dalam diri saya. Teman-teman, kita semua punya hawa nafsu, punya desire. Minimal kita semua pernah menginginkan sesuatu. Nah, kalau kita pernah menginginkan, itu tanda bahwa kita tuh sebetulnya punya hawa nafsu di dalam diri kita. Karena hawa nafsu itu dari hawa nafsu lahir keinginan. Nah, jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu punya hawa nafsu berarti. Nah, hawa nafsu ini dibawa ke hal yang baik atau ke hal yang buruk. Kamu menginginkan hal yang berkenan di hadapan Tuhan atau enggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi ketika kita sudah memahami bahwa cinta itu adalah gerak jiwa, maka sekarang coba perhatikan deh. Cinta yang ada di dalam dirimu bergerak kemana? Kepada Tuhan atau kepada hal-hal di luar Tuhan? Nah, jadi sekarang kita dapat jawabannya kenapa cinta Allah seolah-olah nggak cukup buat kita. Jawabannya cuma satu. Karena sebetulnya cinta yang kita miliki itu nggak tertuju pada Allah. Cinta yang kita tertuju pada hal-hal dunia yang kita anggap baik dan indah. Tapi kita harus perhatikan segala hal yang kita cintai hari ini tidak dapat memuaskan kita kecuali Tuhan. Next. Teman-teman, manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, kamu dan saya ketika jatuh ke dalam dosa, kita itu ada dalam status lack love. Kita kekurangan cinta. Cinta yang ada di dalam diri kita rusak. Maka kita tidak bisa mencintai seseorang dengan sempurna, termasuk orang tuamu pun mencintaimu dengan ketidaksempurnaan. Dan sebaliknya, kamu pun mencintai mereka dalam ketidaksempurnaanmu. Dalam kejatuhan kita ke dalam dosa, kita belajar mencintai. Nah, tetapi permasalahannya adalah karena saya kekurangan cinta, karena cinta saya ini kurang, saya terus-menerus mencari untuk memenuhi. Saya merasa uang bisa memenuhi rasa kepuasan dalam diri saya, maka saya cari terus-menerus. Saya merasa seseorang itu dapat memenuhi kepuasan saya, memenuhi rasa cinta saya cari dia terus-menerus gitu ya. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita ini lack love. Kita kekurangan cinta. Nah, kayak semisal gini teman-teman. Karena kita kekurangan cinta, kita juga harus memahami bahwa orang yang semisalnya hari ini kita cintai, segala hal yang kita cintai hari ini di dalam dunia ini, itu tidak akan memberikan kita kepuasan. Ya, perhatikan baik-baik. Segala hal yang kita cintai di dalam dunia ini, baik itu pribadi atau materi, itu nggak akan pernah memberikan kita kepuasan. Karena apa? Mereka pun semua kekurangan cinta. Jadi, kamu kurang, saya kurang, kita berusaha saling memenuhi. Akhirnya nggak ada yang full. Nah, kalau saya kurang, kamu kurang, kita berdua bersatu gitu ya, jadi Power Rangers, enggak gitu. Kamu kurang, saya kurang gitu. Kita saling berusaha memenuhi. Tapi apa yang bisa dipenuhi dari sesuatu yang kurang itu? Enggak bisa, teman-teman. Saya kurang, kamu kurang,
Yang ada dari kekuranganmu saya ambil untuk memenuhi saya, nggak akan terpuaskan. Nah, kita kurang cinta, kita cari Tuhan. Tuhan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena cintanya yang besar, full love, big love, amazing love, greater love. Karena cinta yang besar ini dia datang ke dalam dunia, buat kamu dan saya. Jadi cinta yang kita butuhkan ini udah datang ke dalam dunia. Menjadi manusia dalam wujud Yesus. Maka sebetulnya seharusnya Natal itu mengingatkan kita bahwa kita adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Hanya cinta dari Kristus yang dapat mengisi kekosongan hati kita. Kamu cari kesenangan apapun, games, YouTube, drama Korea, bahkan kamu mencari orang untuk menambah kesenangan di dalam dirimu, bahkan komunitasmu ini, itu nggak akan sanggup memenuhi diri kita dengan cinta. Hanya Kristus satu-satunya pribadi yang bisa memenuhi kekurangan kita akan cinta itu. Jadi kalau kamu mau belajar mencintai, cintai Kristus dulu. Baru kamu belajar mencintai seseorang. Nggak bisa orang itu bilang, saya sudah benar mencintai dia, tapi kamu nggak mencintai Kristus. Itu bohong. Jadi teman-teman, kita yang kekurangan cinta ini harus menerima Kristus yang penuh cinta itu supaya kita bisa mencintai orang lain dengan benar. Luar biasa kasih Allah itu, luar biasa banget. Jadi kalau kamu sadar hari ini, cinta di dalam dirimu itu bergerak ke hal-hal duniawi, kesenangan duniawi, dosa terutama gitu ya, hal-hal pornografi, percabulan yang seperti itu. Hatimu, cintamu bergerak kepada hal-hal seperti itu, berpalinglah dari kegelapan itu dan sambutlah cinta Kristus bagi kita semua. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh belajar tentang cinta. Kami belajar bahwa cinta kasih Tuhan begitu besar bagi kami orang-orang yang kekurangan akan cinta. Tuhan, Kau yang menolong kami, mempertobatkan kami supaya kami berpaling dari jalan kami yang salah menuju jalan yang benar. Tuhan, ampuni kami jika selama kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak mencintai Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh belajar mencintai Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you semuanya. Saya harap firman Tuhan hari ini bisa jadi berkat untuk kita semuanya. By the way, ini saya izin live dulu ya. Oke, semuanya. Bye-bye. Thank you, Chantal. Bye-bye. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan memampukan dan menolong kita untuk semakin percaya bahwa Yesus adalah hadiah terindah dari surga bagi kita anak-anaknya, dan biarlah Yesus boleh tinggal di dalam hati kita. Amin. Mari teman-teman, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Dan untuk persembahan, teman-teman dapat mentransfer melalui QRIS di nomor rekening gereja kita, dan juga bisa scan melalui barcode yang tertera di layar. Untuk merespon Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan dan bersama kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, mari teman-teman kita mengangkat pujian Nothing's Gonna Stop Us Now. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now.
from the dark side. You turned my loss, my ashes into shining star bright. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from Mari teman-teman, kita mau mengakhiri persekutuan remaja pagi ini dengan mengucapkan doa Bapa kami dan akan dilanjutkan dengan doa penutup oleh Chantal Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman, kita mau satukan hati, kita mau menutup persekutuan kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk waktu yang baik, kami boleh sama-sama ketemu di Zoom ini Tuhan. Sungguh kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati pujian, kami boleh menikmati firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, di dalam kekosongan hidup kami, biarlah cinta Tuhan yang boleh mengalir, boleh memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh menolong kami di usia remaja kami Tuhan, semakin bertumbuh ke arah Engkau, kami boleh semakin mengenal pribadi dari surga itu, Sang Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dalam kesehatan kami, dalam waktu-waktu kami yang sedang ujian, maupun kami di dalam pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan. Tuhan boleh senantiasa menuntun, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami dimanapun berada. Kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami setelah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, langsung ambil alih ya Sandy ya. Thank you. Oke. Pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Fine, Kak. Ya, lagunya seru ya tadi ya, yang lagu terakhir ya. Sampai saya tuh goyang-goyang sendiri itu dan benar-benar kreatif banget tuh anak-anak ya. Dalam kondisi sehat semua ya. Thank you untuk Contoh Yohanes sudah join juga pagi hari ini. So untuk Contoh Tea juga walaupun udah keluar, tapi kita tetap bersyukur, kita doakan dia dalam pelayanannya di TK ya. Dia hamba Tuhan salah satu di sekolah kita di TK, biar dia juga boleh semakin semangat di dalam pelayanannya dan juga memberkati kita gitu ya. Nanti kita sering-sering undang lah ya di remaja ya. Gitu. Oh ya teman-teman, thank you untuk Sandy yang sudah melayani kita pagi hari ini. Tegas banget suaranya, thank you. Intonasinya juga kuat. So teman-teman, jangan mau kalah dengan yang SMP, yang SMA mana nih suaranya nih? Ya udah pada gede-gede. Di luar biasa ini anak didikannya Contoh Yohanes ini, tegas ya. Thank you. Lalu untuk teman-teman pengurus remaja yang sudah persiapan pelayanan tiap minggunya, Tuhan memberkati kita semua ya.
Oke, kita lanjut wartanya adalah minggu depan kita onsite teman-teman jam 4 sore. Ya, tanggal 12 jam 4 sore. Kita akan mengadakan Natal sederhana di remaja kita. Dan untuk pertama kalinya kita bisa tatap muka, ya teman-teman. Diharapkan teman-teman bisa datang jam 4 sore. Dan izin sama orang tua juga pastinya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Contoh Yohanes di kebaktian Natal kita. So teman-teman siapin diri jam 4 sore supaya jangan terlalu malam gitu ya. Kita pulang pun masih aman gitu. Jangan lupa kadonya disiapin ya. Jangan makanan ya. Jangan makanan, nggak apa-apa sih kalau mau makanan juga nggak apa-apa lah ya. Pun diterima dengan sukacita dan lapang dada gitu. Jadi boleh apa aja hadiahnya teman-teman. Nggak dinilai nominalnya berapa, yang penting pemberian itu dari hati gitu ya. Kalau nggak bisa datang nitip aja, gojekin kan bisa ya gitu. Nggak bercanda ya. Nanti kita juga ada pujian penyembahan juga di dalam Natal kita gitu. Oke teman-teman, coba aku mau tahu deh hari ini fix ya, karena minggu depan kita udah ketemu secara onsite. Coba di kolom chat yang bisa ikut Natal tanggal 12 jam 4 sore di gereja di sini ya, Aula TK lantai 4 kalau nggak salah ya. Kita akan akan pelayanan di situ dan kita akan sama-sama ketemu di situ ya. Coba di kolom chat yang pada bisa ya. Oke. Bisa atau tidak bisa gitu aja sih tulisnya sih. Jangan bingung gitu ya. Hari ini fix gitu ya. Silahkan teman-teman. Bisa ya. Pengurus pasti bisa gitu ya. Bias. Hah? Bias. Bias bingung dong. Bisa kok ya, oke. Lanjut. Bisa kok ya. Bisa. Lanjut. Bisa, Sir. Oke. Bisa. Bisa. Ya, bisa. Oh, belum. Ya, lanjut. Semua nih harus kesepakatan kita semua nih. Bisa. Ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Yang lain? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, udah 2 lagi. Bisa. Oke lah, dalam tanda kutip udah bisa semua gitu ya. Saya baca satu-satu juga encok juga ya, gitu ya. Jadi sampai ketemu minggu depan teman-teman. Jam 4 sore, bawa kadonya, tidak dinilai dari harga nominalnya gitu ya, enggak. Itu hanya sekedar bagaimana kita mengapresiasi teman-teman kita gitu. Dan tujuannya supaya kita boleh mengenal lebih dekat lagi, kita boleh terkoneksi, kita boleh menikmati Natal tahun ini. Ya tahun lalu kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, kita cuma bisa online. Dari hari ini kita bersyukur. Sebelum adanya PPKM juga di tanggal 20 nanti kita bisa ketemu terlebih dahulu. Gitu ya guys. Oke. Contoh Yohanes, tolong diingatkan juga beberapa teman-teman dari SMP ya, gitu. Oh ya teman-teman, misalnya kalian nanya nih, contoh kami boleh bawa berapa teman gitu, ya. Maksimal 5 orang gitu ya. Minimal berapa ya, bawa diri lah minimal gitu ya. Boleh bawa 4, 3 itu nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Boleh bawa temennya gitu. Thank you teman-teman. Ada tambahan contoh Yohanes? Kalau mungkin untuk slot SMP ada berapa orang ya kok kira-kira yang bisa ikut siswa? Jadi aku bisa mengira-ngira lah siapa yang bisa ikut. Kalau dilihat dari ruangannya sih kita jangan terlalu banyak dulu lah ya, mungkin contoh ya gitu ya. Mungkin boleh bawa yang di sini di SMP, coba acungin acungin reaction, coba jempol atau apa gitu yang SMP. Ada berapa kira-kira contoh yang di sini, yang di dalam room, yang SMP? Di sini mungkin ada sekitar 10-an kurang gitu. Iya ya, kurang lebih 10. Boleh sih bawa 20 orang, nggak apa-apa contoh. Gitu. Ya, atau 15 juga nggak apa-apa sih. It's okay. Gitu ya teman-teman.
jam 4 sore, tapi sebelum jam 4 kita udah datang ya. Jangan mepet-mepet jam 4 baru datang gitu. Kenapa jam 4 sore? Supaya kita pulangnya jangan kemalaman. Kayak gitu sih ya teman-teman. Dan kita juga bisa menikmati fellowship gitu ya. Nah, kurang lebih 2 jam lah kita persekutuan gitulah ya. Tapi biar nanti ngalir aja gitu. Thank you. Ya, buka kamera kalian, kita mau foto bareng teman-teman semua. Stop share dulu, brother. Thank you. Thank you untuk Oswald juga yang senantiasa setiap minggu selalu bangun paling pagi gitu ya. Kita kasih apresiasi dulu dong, tepuk tangan virtual. Gitu ya. Luar biasa Oswald. Ketua kita nih, ketua remaja nih. Untuk Angel Kirana, untuk Graciela, untuk Luis. By the way, PowerPoint hari ini dibikin oleh Luis, luar biasa gitu ya. Untuk Flynn juga gitu, teman-teman pengurus semuanya. Kita bersyukur minggu lalu mereka sudah dilantik dan sah secara resmi selama 2 tahun ke depan mereka akan menjadi leader dari setiap kita. Kayak gitu, teman-teman. Ya, kita terus doakan supaya mereka tetap semangat, tetap berapi-api di dalam melayani Tuhan. Ada amin? Oke, yuk kita foto yuk. Buka kamera kalian teman-teman ya. Belum semua nih. Ya kan? Nih Erwin nih jarang kebuka nih kameranya nih Erwin. Terus si Willis juga saya jarang lihat wajahnya. Michael gitu ya. Jerick saya jarang sekali lihat wajahnya gitu. Coba boleh dibuka bentar. Ya ini mumpung belum jam 9 nih ya. Masih jam 8:58. Wow, hari ini persekutuan yang cukup fast and furious gitu ya. Cepat sekali gitu ya. Seneng ya, 1 jam itu nggak sampai 1 jam kita bisa dapat semuanya paket komplit di dalamnya. Gitu. Oke lah, kalau nggak dibuka kameranya, saya yang tutup kamera gimana? Biar adil kan? Oke, teman-teman, yuk 2 kali foto ya. Yang pertama senyum sendiri gitu ya. Oke, 1, 2. Bentar ya, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, kayak bebas, tangannya boleh gimana di atas boleh, di bawah boleh gitu ya. Terserah gitu ya. Gitu ya. Oke, 1, 2. Kaku banget sih kalian. Belum nih, nggak kelihatan sih. Kayak kanebo kering, belum dikasih air. Gitu. Kaku banget. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, cakep, keren. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Thank you semuanya. Thank you contoh udah gabung. Sampai ketemu minggu depan di jam 4 sore di Aula TK ya di Jalan Merdeka. See you next week. God bless you. Bye-bye semuanya. Bye ke, bye-bye sir, bye-bye all. Bye-bye. Ya. Thank you, Ko. Thank you. Thank you. Aman. Makasih, bro.